Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. KD dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar 3.8, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1, mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar. 3.8.2, menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar. 3.8.3, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. 3.8.4, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar. 3.8.5, menjelaskan cara penyembelihan hewan liar dengan benar. KD dan indikator selanjutnya. KD 3.9, memahami hikmah kurban dan akikah. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.1, mendeskripsikan pengertian akikah dengan benar. 3.9.2, menjelaskan ketentuan hewan akikah dengan benar. 3.9.3, menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar. 3.9.4, mengambil hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. KD dan indikator selanjutnya. KD 3.9, memahami hikmah kurban dan akikah. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.1, mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. 3.9.2, mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. 3.9.3, menjelaskan ketentuan hewan kurban dengan benar. 3.9.4, menjelaskan cara pembagian daging kurban dengan benar. Peta konsep pembelajaran akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat adalah sebagai berikut. Sub pembahasan 1, penyembelihan hewan. Syarat-syarat penyembelihan hewan, penyembelihan tradisional, dan penyembelihan mekanik. Subtema akikah, ketentuan hewan akikah, pembagian daging akikah, dan hikmah pelaksanaan akikah. Subtema kurban, ketentuan hewan kurban, pembagian daging kurban, dan hikmah pelaksanaan kurban. Ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih beragama Islam. 2. Menyembelih dengan sengaja. 3. Penyembelih baligh dan berakal. 4. Penyembelih membaca basmalah. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. 2. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal, seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Ketentuan alat penyembelih. 1. Tajam dan dapat melukai. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. 2. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Ketentuan proses menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan,
Orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut. 1. Tenggorokan atau saluran makanan. 2. Saluran pernapasan. 3. 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, selawat Nabi, dan takbir 3 kali. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelilah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Tata cara penyembelihan secara mekanik. 1. Memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. 2. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. 3. Penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Pengertian akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Dalil akikah. An Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin muratahan bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, rawahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketentuan hewan akikah. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, serta kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam kondisi ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. 4. Dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. 5.
merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya sang anak. 6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Pengertian kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba, yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Pengertian kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketentuan hewan kurban. 1. Unta yang sudah berumur 5 tahun. 2. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. 3. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. 4. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. 5. Binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. 6. Unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. 7. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban disebut sohibul kurban menghendakinya, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal hanya sepertiganya saja. Hikmah kurban. 1. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. 4. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. 6. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, dan senang-senang kepada orang lain.